Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan kami mau mulai ibadah. Biar setiap kami Tuhan memberi hati yang mau menerima firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, buat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Engkau yang tuntun mereka, sertai mereka sehingga boleh tiba di tempat ini. Dan kami sama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat sore hari ini. Semua yang percaya kita bilang amin. Oke, siapa yang di sini yang dalam hidupnya mengutamakan Tuhan? Amin. Yang bilang Yesus segalanya ya. Amin, amin. Mau ngapain pun kita ingat siapa? Ingat siapa? Ingat siapa? Ingat Yesus. Kira ingat siapa? Ingat dosen ya, yang lagi skripsi ya. Ayo semangat yang lagi skripsi, yuk kita nyanyi. Amin Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami ke hadapan-Mu. Naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku tiada terukur, betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan. Kita katakan lagi yuk. Menaikkan syukur buat segala perbuatan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes, tiada terukur, betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Kita katakan Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padamu. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Berikan lagi. Menaikkan syukur buat segala perbuatan. Terima kasih Tuhan. Hey, Dalam hidupku oh, tiada terukur, betapa besar kasih-Mu, terima kasih Tuhan. kagum akan Engkau. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padamu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan. Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah segalanya. terima kasih Tuhan. Melebihi semua yang ada padamu. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. kita tepuk tangan di atas ya. Bahwa Tuhan Yesus segalanya dari apapun. Yesus, Kaulah, amin. Segalanya, melebihi Terima kasih Tuhan. Skripsi kami serahkan kepadamu Tuhan. Oh, yes. Segalanya, Amin. Ya, kita melompat bagi Allah kita. Hey, oh, oh, Yesus, Kaulah amin. Yes Tuhan. melebihi semua yang ada padamu. Yes, Yesus, Kaulah
Berikan sorak-sorai bagi Dia. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Bersorak-sorai bagi Allah kami. Terima kasih Tuhan. Yeay. Serukan Dia. Allah kami. Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur. Tuhan, kami memuji Engkau. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, pesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mana. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mana. Tuhan, Kau sungguh besar Tuhan, di atas apapun itu. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Kita katakan lagi ya, bahwa Tuhan kita besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Ya Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ya Tuhan, kita renungkan lirik demi lirik ini, bahwa Tuhan besar dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan dan kita renungkan, kita remakan setiap syair ini gitu, teman-teman. Terima kasih Tuhan. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya
berharga. Oh Tuhan, kami berharga di hadapan-Mu, anugerah-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona ya Tuhan. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Kami berkira kami berkira karena Kau Tuhan, Kau menganggap kami berharga di hadapan-Mu. Kami berkira untuk itu. Yes. Cinta pada saya. Oh kiranya. Oh kiranya. Amin. Yes Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Yes. Yes. Oh kiranya. Kami jawab ya, ku jawabnya. Ya, ku jawab ya Tuhan. Yes, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Kami jawab. Kita katakan, ku jawab ya, amin. Ya, amin. Ini anak-anak muda-Mu Tuhan.
bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap hidup, setiap kita. Kita ada saat ini bukan karena kehebatan kita. Kita ada saat ini bukan karena kamu, bukan karena saya, bukan karena siapapun, tapi karena Tuhan. Tuhan yang besar, itu yang menuntun engkau hari ini. Ada Tuhan, Tuhan. Thank you Lord. Mungkin dunia boleh melihat kami rendah, tapi di hadapan-Mu kami berharga Tuhan. Kami berharga Tuhan. Terima kasih untuk kelayakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, kami bersyukur, kami agungkan Kau Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami angkat suara kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat pujian, syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Ya
Haleluya. Pujian hormat bagi Engkau Tuhan. Kehormatan bagi Engkau Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang hidup. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau terus bertahta Tuhan. Di atas puji-pujian kami, di atas penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Buat sore ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Biarlah dalam hadirat-Mu kami mengalami Engkau. Dalam hadirat-Mu kami mengalami perjumpaan ilahi dengan Engkau. Kami rindu hidup kami diubahkan. Kami rindu hidup kami mengalami sesuatu. Ada terobosan baru dalam hidup kami. Ada paradigma yang ilahi yang Kau taruh dalam diri kami Tuhan. Dalam pikiran kami Tuhan. Kami tidak mau hidup biasa-biasa. Kami mau api roh itu Tuhan. Api Roh Kudus itu membakar hidup kami. Membangkitkan kami, menggairahkan kami. Kami sebagai orang-orang muda. Orang-orang muda yang menyerukan nama Tuhan. Orang-orang muda yang menyatakan kebenaran Tuhan. Orang-orang muda yang mempertahankan hidup bersih di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami. Karena kami berdoa. Engkau melawat kami sore ini Tuhan. Engkau berbicara kepada kami Tuhan sore hari ini Bapa. Dan kami katakan kami buka hati kami. Kami buka roh kami. Kami buka pikiran kami untuk perkataan-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami. Sampai masuk ke dalam roh kami Tuhan. Ke dalam jiwa kami, batin kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang mengurapi hamba-Mu yang akan berbicara. Hikmat Tuhan yang bekerja dalam diri hamba-Mu Tuhan. Lewat apa yang akan hamba sampaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya percaya lewat pertolongan Roh Kudus kami semua dimampukan untuk mengerti dan menangkap firman ini. Sehingga firman ini berbuah, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Baik yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tuhan silakan duduk. Shalom. Shalom. Mana apinya ini? Shalom. Ya. Saya mau tanya nih, di hari-hari ini engkau yang bergairah dengan Tuhan, yang sedang bergairah dengan Tuhan. Kalau enggak bergairah enggak apa-apa, enggak usah angkat tangan. Kalau engkau yang bergairah, engkau yang antusias boleh angkat tangan. Yang betul-betul mengalami kegairahan dengan Tuhan. Kalau engkau diam, kalau engkau santai-santai hidupmu enggak usah angkat tangan. Jadi kita mau jujur, amin. Ya kita enggak usah malu di sebelah saya angkat tangan, saya enggak angkat tangan. Berarti saya ini enggak serius nih. Enggak ya. Ya. Artinya bahwa apapun kondisi saudara saat ini ya, kasih Tuhan tidak berubah dalam hidup saudara, amin. Ya, walaupun mungkin saat ini aku nih kayaknya lagi lemes nih, aku nggak bergairah nih, baca firmannya bolong-bolong ya. Saat teduhnya juga seminggu ini nggak saat teduh ya. Ya, lebih mengutamakan pekerjaan, lebih mengutamakan kegiatan, lebih mengutamakan yang lainnya. Ya. Sehingga saya kurang antusias dengan Tuhan. Saya berdoanya kurang, ya. Saya baca firmannya kurang, ya. Ya karena itu hal yang biasa memang dalam setiap kita, ya. Ya biasanya sih kalau orang itu mengalami semangat, kapan sih kita mengalami semangat dalam Tuhan? Ada yang tahu kapan saudara mengalami semangat dengan Tuhan? Antusias dengan Tuhan, bergairah dengan Tuhan kapan? Biasanya kalau retreat ya, lagi retreat itu wah apinya berkobar-kobar, semangat. Oh kalau bisa setiap hari aku persekutuan, kalau bisa setiap hari aku datang komsel, kalau bisa setiap hari aku di-PA-kan. Begitu luar biasa semangatnya, apinya begitu membakar. Ya. Tapi seminggu, 2 minggu kemudian mulai lagi turun. Ya. Kehilangan rasa, mulai kehilangan rasa untuk wah. Ya. Tapi itu hal yang bisa terjadi dalam setiap kita. Tapi jangan takut bahwa ketika engkau mengalami itu saat ini, jangan kau malu, jangan kau ngerasa, aduh kenapa aku begini, ya. Mungkin karena saudara belum mengerti kebenarannya, mungkin karena saudara mungkin belum mengalami sesuatu, sehingga cenderung kehidupan rohani kita tuh kayaknya apa ya, slow down, ya, naik turun, ya. Kadang semangat, kadang turun, kadang semangat, kadang turun, gitu. Ya.
Nah, sore hari ini kita akan sama-sama belajar ya, supaya kita mengalami api Tuhan, supaya kita mengalami kegairahan dengan Tuhan. Ya, jadi sore hari ini temanya adalah hidup yang sangat berkomitmen dengan firman Tuhan. Ya. Temanya adalah hidup yang sangat berkomitmen dengan firman Tuhan. Ya. Kita lihat di dalam Esra pasal yang ke-7. Ya. Oke, kita lihat dalam Esra pasal yang ke-7. Oke, Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Esra pasal 7 ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sekali lagi. Sebab Esra telah apa? Bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saya mau tanya, siapa ini Esra? Ada yang tahu siapa ini Esra? Ada yang tahu siapa dia? Oke, satu orang ada yang tahu siapa Esra? Siapa? Wah, ini. Siapa Esra? Ada yang tahu? Ya, siapa? Dia adalah imam Israel. Ya, nanti baca lagi ya di dalam Esra pasal 1 sampai habis itu. Esra adalah imam dan ahli Taurat. Ya. Dia adalah orang yang waktu bangsa Israel itu ditaklukkan sama Babel. Jadi Esra itu adalah termasuk orang-orang yang ditawan di Babel, gitu ya. Teman seangkatannya itu adalah Nehemia. Ya, waktu Nehemia diperintahkan Tuhan untuk membuat memperbaiki tembok-tembok Yerusalem yang roboh, yang rusak lah, gitu ya. Dan Esra adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia adalah imam dan dia orang yang bertekun dengan Taurat Tuhan. Jadi pada masa itu, pada waktu pembuangan itu, Esra adalah salah seorang yang memimpin rombongan. Jadi rombongan yang kedua, bangsa Israel itu kembali ke Yerusalem. Ya. Nah, jadi pada masa itu, bagaimana Esra orang yang sangat diurapi Tuhan. Ya. Dia begitu disegani di sana. Kenapa? Karena dia punya kuasa, punya otoritas. Dari mana didapatkan? Dari ketika dia bertekun dengan Tuhan. Ketika dia mulai merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya. Dia nggak cuma merenungkan, dia melakukan firman Tuhan. Ya. Dia nggak cuma melakukan, dia mengajarkan firman Tuhan. Sehingga pada masa itu, kita lihat dulu ya di Esra pasal 7 ya, itu kita bisa lihat di situ tentang bagaimana Esra memimpin bangsa Israel kembali ke Yehuda, ya. Dan bagaimana bangsa Israel pada waktu itu mengalami sesuatu terobosan dalam kehidupan rohani. Jadi Esra lah yang membangkitkan kehidupan rohani bangsa Israel pada waktu itu. Karena pada waktu itu bangsa Israel ini mereka karena hidup dengan bangsa-bangsa lain, sehingga mereka hidup gak sesuai dengan ketentuan Tuhan. Mereka menikah dengan bangsa lain, bangsa asing, yang tidak menyembah kepada Tuhan, dan hati daripada bangsa Israel dicondongkan untuk menyembah kepada Allah asing. Sehingga itu membuat Tuhan murka, membuat Tuhan marah. Ya. Dan Tuhan menyatakan dirinya lewat Esra, bagaimana
Ezra akhirnya membuat sebuah ketetapan-ketetapan dan akhirnya membuat sebuah kebangunan rohani di bangsa itu sehingga orang mulai meninggalkan dosa. Orang mulai meninggalkan kebiasaan kawin campur dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bagaimana dengan tegas Ezra katakan bahwa jangan lagi ada orang yang hidup kawin campur. Dan pada waktu zaman Ezra terjadi yang namanya kebangunan rohani, di mana orang-orang mengalami takut akan Tuhan. Nah, jadi kita akan belajar sesuatu dari Ezra ini, gitu ya, dari Ezra pasal 7 ayat yang ke-10 ini. Ya. Ada 3 poin penting yang kita mau lihat tentang Ezra ini, gitu. Yang pertama, ya, saya baca sekali lagi ya, ayat yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ya. Hal yang kita mau belajar dari Ezra yang pertama adalah, ya, Ezra adalah seorang yang suka menggali firman Tuhan. Ya, dikatakan ia bertekad, dikatakan apa sih itu? Sebab Ezra telah apa? Bertekad untuk apa? Meneliti Taurat Tuhan. Nah, ini penting. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita ingin hidup kita berkuasa, ya, kalau kita ingin hidup kita berdampak, yang pertama adalah komitmen untuk meneliti apa? Firman Tuhan. Saya percaya bahwa ketika saudara dipenuhi dengan firman Tuhan, saudara punya otoritas, punya kuasa. Makanya Yesus pernah berkata bahwa aku memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya bahwa orang-orang yang berkomitmen untuk meneliti firman Tuhan, merenungkannya dan mengerjakannya, dia punya otoritas, dia punya kuasa. Pernah dengar bagaimana Yosua waktu berperang melawan bangsa Amalek kalau nggak salah pada waktu itu, ya, dia memerintahkan supaya matahari itu berhenti tidak bergerak. Pernah baca? Kenapa bisa begitu? Kenapa dia bisa memerintahkan? Kenapa? Karena Yosua sama seperti Ezra. Dia meneliti, dikatakan bahwa dia merenungkan Taurat siang dan malam. Sehingga dia bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Sehingga ketika katakan, Tuhan aku mau waktu ini berhenti, matahari tidak bergerak. Sehingga itu siang terus. Sehingga mereka mampu mengalahkan musuh-musuh mereka. Ya. Jadi orang yang bertekad untuk meneliti firman Tuhan, ya, dia akan memiliki otoritas. Katakan, akan memiliki apa? Otoritas. Kau akan berotoritas. Ya. Jadi Ezra begitu serius belajar firman Tuhan. Bukan sekedar ya apa? Checklist harian. Oh, saya sudah baca. Hari ini aku sudah baca Matius. Hari ini aku sudah baca Mazmur. Ya, enggak seperti itu Ezra. Tapi dia betul-betul mencari wajah Tuhan lewat firman itu. Dia mau temukan isi hati Tuhan. Apa isi hati Tuhan lewat firman ini? Maka itu penting untuk kita, kegairahan kita kepada Tuhan itu memang terletak daripada bagaimana kita meneliti firman Tuhan ini. Engkau akan bergairah dengan Tuhan ketika engkau mulai meneliti firman. Ketika engkau mulai melihat bagaimana Tuhan begitu ajaib. Apa yang dikatakan begitu terbukti. Apa yang difirmankan begitu nyata. Sehingga membuat kita bergairah. Jadi sesuatu yang membuat Ezra bergairah sehingga terjadi terobosan kebangunan rohani pada waktu itu adalah dia bertekad meneliti firman Tuhan. Jadi artinya mari kita merubah mindset kita bahwa firman Tuhan bukan sekedar sesuatu yang kita baca. Aku sudah baca nih. Yang penting aku sudah baca. Tanpa kita pernah merenungkannya. Amin, mau berubah? Amin. Jadi mari kita temukan wajah Tuhan lewat firman yang kita baca. Rasakan anugerah Tuhan lewat firman yang kita baca. Karena ketika firman itu berbicara maka otoritas Allah
ya akan memenuhi engkau. Ya. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa sekalipun kita minum racun maut, dikatakan kita tidak akan binasa. Sekalipun kita menginjak ular kalajengking, kita tidak apa? Tidak akan binasa katanya. Itu karena kita punya otoritas. Dan otoritas itu kita dapatkan ketika kita bertekad untuk meneliti firman Tuhan. Kita mau belajar. Ya, saya coba belajar itu ya sederhana sebenarnya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ya jadi kadang-kadang saya membuat pertanyaan-pertanyaan tentang firman Tuhan itu. Kenapa bisa begini ya Tuhan? Kenapa ketika saya membaca tulisan gitu, saya coba tanyakan kepada Tuhan, Tuhan ini kenapa sih? Apa sih kok bisa begini? Ya. Dan itu mulai akhirnya Tuhan singkapkan, ya Tuhan bukakan ayat yang lainnya, Tuhan mulai perlihatkan ayat-ayat yang lainnya mendukung tentang apa yang saya baca. Sehingga ada kegairahan, ada semangat, rupanya begini maksud Tuhan. Dan percayalah bahwa firman yang kita baca hari ini, firman yang kita renungkan hari ini akan memiliki dampak besar ke depan, amin. Akan memiliki dampak besar dalam masa depanmu. Akan memiliki dampak yang besar dalam karirmu. Engkau akan mengalami seperti apa yang dialami Ezra. Kau menjadi orang yang penuh kuasa, penuh otoritas. Ya. Jadi penting untuk kita meneliti firman Tuhan. Ya, jadi mari orang-orang muda saat ini engkau bergairah untuk meneliti firman Tuhan. Katakan dulu kanan kirinya, engkau harus bergairah untuk meneliti firman Tuhan. Seperti engkau bergairah ketika engkau mengulik game. Ya. Gairahnya sama seperti ketika engkau ngulik K-pop. Ya. Gairah yang sama seperti ketika engkau ngulik apa lagi? Apa biasanya ngulik apa? TikTok. Wah, scroll atas bawah, scroll atas bawah, scroll atas bawah. Taunya sudah 3 jam main TikTok. Jadi mari kita rubah. Kalau engkau ingin menjadi orang yang berotoritas, maka engkau harus memiliki tekad yang kuat seperti Ezra. Meneliti firman Tuhan. Jadi kalau saya ngulik game sampai 2 jam, saya cobalah. Aku ngulik Alkitab, ngulik firman Tuhan 2 jam juga. Aku membuat pertanyaan-pertanyaannya mungkin konyol, gak apa-apa deh. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang konyol itu Tuhan berbicara kepada kita. Kita buat pertanyaan-pertanyaan mungkin yang gak masuk akal, tapi mungkin Tuhan berbicara kepada kita lewat pertanyaan-pertanyaan itu. Amin? Percaya gak saudara? Karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus akan menyingkapkan. Ya. Roh Kudus akan memberitahu, membisikkan. Ini firman Tuhan yang kamu tanyakan. Ini firman Tuhan yang ingin kamu tahu. Amin ya. Jadi mari kita bergairah untuk meneliti firman Tuhan. Ya. Karena ya kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Ya. Hafal ya. Firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Jelas bahwa firman Tuhan itu penuntun seluruh hidup kita. Engkau akan berhasil ketika engkau menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam hidupmu. Karena firman Tuhan dikatakan bahwa dia adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan akan seperti tiang awan pada waktu siang. Dan firman Tuhan akan menjadi tiang api pada waktu malam. Ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Artinya bahwa firman Tuhan itu betul-betul menuntun kita. Engkau orang-orang muda yang mungkin saat ini belum punya arah. Aku gak tahu harus kemana. Setelah kuliah harus kemana. Atau setelah SMA aku harus kuliah kemana. Ya. Yuk, back to firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Supaya engkau punya arah. Amin. Sama seperti Ezra. Akhirnya dia punya arah untuk membawa bangsa Israel
takut akan Tuhan. Mereka mengalami pertobatan, nggak lagi hidup kawin campur dengan bangsa asing. Mereka mulai akhirnya, ya kalau kita baca di situ mereka bunuh semua. Betul-betul dibereskan, dibersihkan. Dan di situ terjadi yang namanya kebangunan rohani. Orang mulai takut akan Tuhan, orang mulai cinta dengan firman Tuhan. Nah saudaraku, mari kita mengerti ini bahwa meneliti firman Tuhan, meneliti tawar Tuhan harus menjadi sebuah kegairahan dalam hidup kita. Ya, sama seperti ketika engkau lagi ngulik bola, wah ini bentar lagi Piala Dunia, wah engkau kulik nih pemain mana lagi gitu ya, yang suka bola, yang suka game, wah nih antusiasnya hampir ya sama seperti ketika engkau lagi ngulik-ngulik itu. Dan percayalah, ketika engkau lakukan itu maka akan ada terobosan dalam hidup. Katakan amin. Amin. Yang kedua, ya. Masih kita di Esra pasal yang ke-7 ayat 10, ya. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan apa? Melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara bangsa Israel. Yang kedua, ya. Yang ini kita perlu sama-sama belajar dari Esra, ya. Esra menghidupi firman yang dia teliti. Ketika Tuhan katakan, jangan berbohong, jangan menipu. Ya. Esra menghidupi. Ya. Dia nggak keluar kata-kata bohong dari mulutnya. Ya. Jangan memfitnah. Dia hidupi, dia tidak mengucapkan kata-kata fitnah dari mulutnya. Jangan bersaksi dusta. Ya. Dia hidupi, dia tidak bersaksi dusta. Jadi dia menghidupi firman yang dia teliti itu. Jadi ini yang luar biasa bagaimana Esra, ya, artinya ketika dia meneliti dia lakukan firman itu. Amin. Siap menjadi pelaku firman? Ya. Jadi ini yang perlu kita tahu bahwa kita bukan orang-orang muda, anak-anak muda Kristen yang cuma tahu ayat. Tapi kita mau menjadi anak-anak muda yang apa? Menghidupi yang menaati firman. Ya. Kita nggak cuma sekedar ya kadang-kadang buat quotes ya, wah firman Tuhan hari ini begini. Kita nggak itu. Tapi kita mau menghidupi firman yang kita tahu. Kalau hari ini Tuhan katakan kasihlah musuhmu, ya, maka hidupi. Jadi ketika di kampus, ya tiba-tiba ada yang menyakiti engkau, mengecewakan engkau, oh ingat firman Tuhan, oh hari ini aku disuruh mengasihi musuh saya. Oke, puji Tuhan. Tuhan ingatkan hari ini saya mengasihi. Oke, saya tidak sakit hati. Saya nggak kecewa. Saya nggak marah dengan dia. Ya. Karena sehari ini firman itu berbicara kepada saya bahwa saya harus mengasihi ya, musuh-musuh saya. Amin. Jadi kita menjadi anak-anak muda yang real untuk melakukan firman Tuhan. Anak-anak muda yang artinya giat untuk melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Bukan sekedar ngomong aja, tahu firman, tapi bertindak dengan firman. Amin. Ya, jadi ini yang kita lakukan. Jadi kita memang saya percaya bahwa dunia sedang mencari, dunia membutuhkan orang-orang muda yang mau berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Kita lihat sekarang kondisi dunia ini orang-orang muda yang begitu wow, hancur hidupnya, ya. Orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Mungkin kita lihat di sekeliling kita, kanan kiri kita. Mungkin di kampus kau juga melihat orang-orang muda yang hidupnya amburadul, hidupnya rusak. Dan hari ini dunia sedang menantikan saudara, orang-orang muda yang mau hidup dengan firman Tuhan. Yang kalau ngomong, yang diomongin adalah kebenaran. Bukan lagi ngomongin kelemahan orang lain. Bukan lagi menjelekkan temannya. Bukan sedang tidak lagi mengomongin dosennya, dosen itu.
hidupi. Dia merenungkan firman Tuhan, dia nyatakan firman Tuhan. Dia hidupi firman Tuhan, dia lakukan firman Tuhan. Jadi amin, kita mau menjadi anak-anak muda yang mencerminkan firman Tuhan, amin. Anak-anak muda yang mencerminkan kebenaran, amin. Dimanapun kau berada, engkau harus menyatakan kebenaran, amin. Amin. Supaya otoritas Allah dinyatakan di mana-mana, di tempat kita. Ya. Dan saya percaya kebangunan rohani bisa terjadi karena kita ada di sana, amin. Itu yang sedang dunia butuhkan saat ini, ya. Yang ketiga, ya tadi selain Ezra meneliti, dikatakan sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta apa? Mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ya. Yang ketiga adalah Ezra membagikan apa yang dia teliti, apa yang dia hidupi kepada orang lain. Nah ini gimana saudara? Ketika saudara tahu firman Tuhan, ya, saudara sudah mulai hidupi, saudara bagikan enggak dengan orang lain. Ya, artinya bahwa Ezra mendapatkan firman Tuhan bukan untuk dirinya sendiri. Wah aku nikip untuk diriku aja, enggak. Dia tahu firman ini begitu luar biasa. Aku enggak mau hanya aku yang diubahkan. Aku enggak mau hanya aku yang mengalami terobosan. Teman-temanku, teman kampusku, ya, teman-teman kosku harus mengalami yang sama. Jadi Ezra nggak cuma bertekad dalam meneliti firman Tuhan, tapi dia bertekad untuk apa? Mengajarkan firman yang dia teliti, yang dia hidupi, yang dia lakukan kepada orang lain. Amin. Siap mengajarkan firman yang saudara tahu kepada orang lain? Amin. Satu orang aja yang siap. Amin. Siap mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain? Lihat kanan kirimu. Tanya, kamu sudah di-PA-kan belum? Gitu. Tanya dulu. Karena jelas ketika engkau dengar firman Tuhan, jangan firman itu dikip untuk dirimu sendiri. Lihat kanan kirimu, mereka perlu firman juga, mereka perlu terobosan juga, mereka perlu juga namanya kebangunan rohani. Ya. Amin. Mau menjadi influencer? Influencer rohani yang menyatakan firman Tuhan kepada orang-orang sekeliling kita, amin. Amin. Jangan influencernya yang negatif, ya kan, firman Tuhan, kamu. Ya, kita mau jadi influencer rohani yang membuat orang-orang berbalik kepada Tuhan, amin. Membuat orang-orang muda takut akan Tuhan. Amin. Ya. Katakan kepada Tuhan, aku mau jadi influencer yang mempengaruhi banyak orang, yang membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan pakai kita. Ya. Otoritas Allah akan Tuhan curahkan dalam hidup kita. Ketika kita mau bertekad seperti Ezra ini, dia meneliti, dia hidupi firman Tuhan, dia lakukan, dan dia mengajarkan itu kepada orang lain. Amin. Siap menjadi orang-orang muda yang dipakai Tuhan? Oke, saya membuat sebuah pertanyaan kepada saudara. Ya, jawab dengan jujur ya. Silakan, bisa kanan kirinya, bisa lihat dulu kanan kirinya berdua-dua bisa. Ya, coba tanyakan kepada teman kanan sebelahmu, ya, tanyakan berdua-dua ya. Sudah seberapa serius kamu belajar firman Tuhan? Serius itu artinya kau mau komitmen, ya. Sudah seberapa serius kau belajar firman Tuhan? Ya sehari baca satu pasal, ya.
Terus pertanyaan kedua, oh belum ya? Pertanyaan kedua, bagian dari firman Tuhan yang mana yang sudah aku tahu, tapi aku belum melakukannya? Coba tanya kepada teman-teman. Bagian firman Tuhan yang mana nih? Aku udah tahu nih firman Tuhan, tapi aku belum melakukannya nih. Ya, aku masih gagal nih dengan firman Tuhan ini nih. Aku masih belum melakukannya nih gitu. Ya, pertanyaan terakhir untuk diri saudara sendiri. Pertanyaan terakhir untuk diri saudara sendiri. Ya. Siapa yang akan aku pengaruhi lewat hidupku dan perkataanku? Itu menjadi komitmen saudara, menjadi doa saudara. Siapa kira-kira yang akan aku pengaruhi? Aku mau jadi influencer Tuhan. Aku mau orang-orang di sekelilingku, sebut namanya, aku mau pengaruhi dia supaya dia mengalami kebenaran rohani. Aku mau pengaruhi dia Tuhan supaya dia mengalami lagi kebangkitan rohani. Katakan itu dalam hatimu. Oke, siap orang-orang muda? Siap bangkit? Siap bergairah, amin? Kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita, haleluya. Saya undang kita semua bagi berdiri. Saya undang pemain musik ke depan. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara secara pribadi ke dalam hatimu. Tuhan sedang menantikan engkau. Tuhan ingin membakar hidupmu. Hidup yang bergairah, hidup yang antusias. Amin. Tuhan juga ingin membuat kebangunan rohani dalam hidupmu. Bahkan Tuhan mampu menghidupkan sesuatu yang mati dalam dirimu. Mungkin ada hal yang mati dalam dirimu. Tapi hari ini Tuhan ingin menghidupkan itu. Tuhan ingin menghidupkannya itu dalam hidupmu. Percayalah. Percayalah. Tuhan sangat mengasihi engkau sehingga Dia mau membangkitkan engkau.
menghidupkan sesuatu yang sudah mati dalam dirimu. Tuhan tidak pernah main-main. Tuhan juga tidak pernah salah pilih. Kalau engkau ingin mengalami terobosan rohani atas hidupmu, buatlah komitmen. Sama seperti Ezra berkomitmen dengan Tuhan. Kalau engkau orang muda yang rindu dipakai Tuhan, kalau engkau orang muda yang rindu mengalami jamahan Tuhan, maka buka hatimu. Biarkan Tuhan membangkitkan engkau. Tuhan membuat kebangunan dalam dirimu. Kebangunan rohani yang nyata. Karena Tuhan mau engkau menjadi orang-orang yang mengajarkan kebenaran kepada bangsa ini. Tuhan ingin menjadikan engkau orang yang menyatakan kebenaran kepada bangsa ini. Kebangunan rohani di kampusmu, di sekolahmu, ditentukan dari dirimu saat ini. Ketika hari ini kau mengalami kebangunan rohani dalam dirimu, maka kebangunan rohani yang sama akan terjadi di kampusmu, di sekolahmu, di pekerjaanmu. Adalah pelita kami Tuhan, dan terang bagi jalan-jalan kami. Oh, aku percaya. Oh, firman-Mu lah kekuatan kami Tuhan. Oh, kami mau menghidupi firman-Mu. Kami mau merenungkannya siang dan malam dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan. Oh, haleluya. Mau meneliti firman Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau meneliti firman-Mu. Aku mau menghidupi firman-Mu. Aku mau melakukan firman-Mu. Karena aku mau otoritas Allah memenuhi hidupku. Haleluya, haleluya. 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 Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu
Kami percaya Tuhan bahwa Kau sedang akan membangkitkan setiap kami. Saya percaya bahwa api Tuhan sedang turun di antara kami. Membangkitkan kami, menggairahkan kami. Untuk kami berlaku setia. Untuk kami berlaku berkomitmen Tuhan untuk meneliti firman-Mu. Tidak berhenti hanya meneliti, tapi menghidupi firman-Mu. Ya Tuhan. Melakukan firman-Mu. Yes. Dan mengajarkan firman-Mu Ya Tuhan. kepada orang lain. Tuhan menginginkan engkau menjadi seorang yang mengajar orang lain. Percayalah ketika engkau mau mengajar orang lain, api Tuhan akan turun membangkitkan engkau. Ketika engkau peduli dengan orang lain, ketika ada orang tersesat, engkau peduli untuk menyelamatkannya, untuk mengajarnya, sehingga dia berbalik dari jalan-jalannya. Maka Tuhan akan membangkitkan engkau, menggairahkan engkau. Mulai hari ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau menjadi influencer rohani yang mempengaruhi banyak orang, yang akan membawa banyak orang kepada engkau, yang akan menyelamatkan banyak orang kepada engkau. Jamah pakai aku Tuhan, pakai hidupku Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Yang kami terus rindukan adalah kebangunan rohani terjadi dalam hidup kami, dalam komunitas kami, dalam gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau demi nama Tuhan yang berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Pak Pendeta Muda Suwanto. Oke, iya semuanya karena Tuhan. Oke, di sini siapa yang lelah? Siapa yang sudah lelah sampai di titik ini? Ada yang sudah merasa lelah? Ada. Lelah, capek pasti ada ya. Tapi mau nyerah apa enggak? Enggak dong. Enggak dong. Oke lah kalau gitu ayo kita berdiri, kita memberikan persembahan kita. Roh Kudus yang beri kekuatan
Katakan menjadi siap di bangku, menjadi siap di, sama-sama yuk, di atas dasar iman. Yes, amin. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Amin Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Biarlah firman-Mu tidak lewat begitu saja, tapi firman-Mu itu melekat di hati kami dan menjadi rema dalam hati kami. Dan kami rindu di sekolah kami, di kampus kami, di pekerjaan kami. Kami mau implementasikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami harus meletakkan firman Tuhan menjadi dasar iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati rekan-rekan dalam sekolah mereka, berkati dalam kuliah mereka, biarlah Tuhan yang dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita mau sama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau yang takut akan Tuhan. Diberkatilah engkau yang terus ada di dalam Tuhan. Diberkatilah kuliahmu, diberkatilah sekolahmu, bahkan diberkati keluargamu. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu malam hari ini Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Salam kanan kirinya, jadikan firman dasar hidupmu.